Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya Fitrian Nurwijayanto dari Pendidikan Geografi 5B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis tentang pendidikan. Surat yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, surat ini adalah surat Al-Alaq, yaitu yang berarti segumpal darah, dan adalah surat yang termasuk dalam Al-Quran yang keseluruhannya terdiri dari 19 ayat, dan yang diturunkan pertama kali yaitu 5 ayat. Ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan ini diturunkan di Gua Hira dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini yang menandai penobatan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia. Dengan turunnya ayat tersebut, maka berubahlah garis sejarah umat manusia dari kehidupan jahiliyah atau zaman kebodohan yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Dan surat ini juga menekankan kepada seluruh umat Islam untuk berilmu dan berpendidikan. Selanjutnya itu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fafastafassahu fil majalis fafassahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilla zuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, surat ini turun yaitu ketika tuduhan tidak adil disampaikan ke Rasulullah, dan beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberikan kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu, dan Allah pun menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai jawaban atas tuduhan yang diberikan kepada Rasulullah. Kita bisa mengambil tafsir dari surat ini, yaitu poin yang pertama yaitu surat Al-Mujadalah adalah adab dalam majlis dan keutamaannya, yaitu keutamaan orang yang berilmu, karena Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Poin ketiga yaitu penegasan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha mengabarkan serta memberi imbalan berdasarkan ilmunya. Dan surat ini juga menekankan untuk berlapang-lapanglah dalam majlis atau taklim atau berbagi ilmu. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surat ini turun karena Allah lah yang mengutus kepada orang-orang Arab yang tidak bisa membaca, tidak memiliki kitab, dan tidak ada kerasulan bagi mereka. Dan turunlah ayat ini. Sesungguhnya mereka sebelum diutusnya Rasulullah berada di dalam penyimpangan yang nyata atau zaman kebodohan. Allah juga mengutus Rasul tersebut kepada kaum lain yang belum datang dan akan datang.
Hanya Allah semata yang maha perkasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, lagi maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi, kita harus belajar dan kita harus mengetahui bahwa Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana, baik perkataannya dan perbuatannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis yang berkaitan tentang pendidikan. Hadis yang pertama yaitu berbunyi, Man salaka tariqo yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqo ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Riwayat Muslim. Hadis ini tercatat dalam Sahih Muslim hadis nomor 2699, juga terdapat dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Tirmizi dan Ibnu Majah pada nomor 225 yang bersumber dari Abu Hurairah. Jadi dari segi kualitas hadis ini dapat dijadikan hujjah. Bahkan Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama hadis Saudi Arabia, mengupas secara panjang lebar hadis ini, yang intinya adalah bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah, dan itu merupakan hikmah dari para pengabdi ilmu. Jadi hadis ini sangat mengutamakan ilmu. Selanjutnya yaitu hadis tentang pentingnya pendidikan yang berbunyi, An-nasibni maliki kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi farilatun ala kulli muslim. Baik, artinya yaitu dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis ini merupakan hadis dari Ibnu Majah. Dia bernama lengkap Muhammad Yazid Al-Rubi Abu Abdullah bin Majah Al-Qauswini Al-Hafid, pemilik karya Al-Sunan dan memiliki banyak karya tulis ini. Dia mendengarkan mengambil hadis dari banyak guru di berbagai kota seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Mesir, Sam, dan sebagainya. Di antaranya salah satu gurunya yaitu bernama Nasr Ali Al-Jadani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanad Ibnu Majah tersebut adalah sanad yang doif, disebabkan karena kedoifan 3 periwayat dalam sanadnya. Tetapi apabila sanad hadis dikumpulkan, maka sanad Ibnu Majah dapat naik tingkatnya, derajatnya menjadi hasan li ghairi, karena adanya sahid dari riwayat Abu Hurairah dan adanya mutabi dari jalur sanad lainnya. Terlebih lagi hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari para periwayat dengan derajat periwayatan tinggi, yaitu sikot sabit. Baik, selanjutnya yaitu hadis pendidikan akhlak yang berbunyi, Hadasna Abu Quraib Muhammad ibnu Alai hadasna Abdullah Idris ibnu Yahadasni Abi an Jaddi an Abu Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudilu nasal jannah faqala taqwa wa khulqinu wa su'illa hasar
mayudkhiluna sanar. Faqala famuqala wal farju Abu Isa hadza sahih gharib wa Abdullah ibnu Idris huwa ibnu Abdul Yazid ibnu Rahman Audi. Baik, arti dari hadis ini ialah telah menceritakan kepada kamu Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau pun menjawab, yang banyak masuk ke dalam surga ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan beliau juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Abu Isa berkata ini adalah hadis sahih gharib. Abdullah bin Idris adalah ibnu Yazid bin Abdurrahman. Baik, kata al-akhlak adalah bentuk jamak dari kata huluk. Kata huluk berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Abdul Hamid Yunus berpendapat bahwa akhlak adalah sifat-sifat manusia yang terdidik. Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa atau proses pembinaan budi pekerti anak sehingga menjadi budi pekerti yang mulia atau akhlakul karimah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis sahih gharib. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang diadil dan memiliki hafalan yang kuat dari rawi-rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak sad dan tidak pula memiliki illat. Sanadnya bersambung adalah bahwa setiap perawi mengambil hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya. Kondisi seperti ini dari permulaan sanad sampai akhirnya. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.